Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqana bi ahsani taqwim wa hadana ila siratihil mustaqim wa ila dinihi sabili sa'adati jannatihi da'im. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dul amin wa usalli wa usallimu ala khairi khalqillah fil awwalin wal akhirin Muhammad ibn Abdillah ta'ala sabilul muhtadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Jamaah Masjid Baitul Jannah, hadani Allahu ayyakum ajmain, rahimani wa rahimakumullah. Yang semoga senantiasa dirahmati Allah, diberi maghfirah oleh Allah, diberi inayah oleh Allah, diberi taufiknya, dihidupkan dalam keadaan istiqamah dan juga diwafatkan kepada husnul khatimah. Jamaah masjid yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan surganya Allah. Kalimat utama dan paling utama yang seharusnya keluar dari lisan seorang hamba adalah kalimat tahmid. Kalimat yang menunjukkan bahwa segala nikmat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kalimat yang kita ulang-ulang dalam surah Al-Fatihah 17 kali sehari merupakan bukti di mana kalimat ini adalah kalimat yang utama. Kalimat yang menunjukkan kita semuanya terikat dengan nikmat Allah, bahwasanya nikmat Allah Subhanahu wa taala itu hadir sebagai bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oleh karena itu, seyogyanya kita sebagai seorang hamba sebagaimana yang diperintahkan dalam Al-Qur'an, nggih, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Kata Allah seperti ini, fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Kata Allah kepada kita, washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku, wala takfurun, dan juga tidak boleh kufur kepada Allah. Itu perintahnya. Di dalam surat yang lainnya, wa ibta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya Allah telah menfatwakan atau Allah telah berfirman kepada siapa? Kepada Nabi Ibrahim, wa ibta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Bahwasanya ketika kita bersyukur kepada Allah, Allah akan tambahkan nikmat kepada kita semuanya. Wa may yashkuru fa inna ma yashkuru nafsi. Barang siapa yang dia bersyukur akan kembali kepada dirinya sendiri. Karena sesungguhnya Allah tidak akan bertambah agung, bertambah besar dengan rasa syukur kita, dan juga tidak bertambah lemah seandainya kita tidak bersyukur kepada Allah. Oleh karena itu, setiap nikmat itu datangnya dari Allah kepada kita semuanya, wajib untuk kita syukuri bersama dan kita mencoba untuk menjadikan setiap waktu yang Allah berikan di dunia adalah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Salat dan salam kita haturkan, kita persembahkan kepada junjungan kita, kepada Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salat dan salam juga tercurah terlimpah kepada seluruh keluarganya yang senantiasa istiqamah mengikuti apa yang beliau sampaikan dan menjauhi apapun yang beliau larang. Jamaah yang dirahmati Allah, sesungguhnya kita semua telah diberi nikmat oleh Allah dengan nikmat yang demikian banyak ini. Maka oleh Allah kita diperintahkan fa'amma binikmati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Allah maka kita harus sering menyebut-nyebutkannya, dalam artian kadangkala ada sebagian dari nikmat yang harus kita sembunyikan. Jangan semua nikmat kita tampakkan kepada manusia, karena dari sebagian mereka itu ada yang enggak ridho seandainya kita mendapatkan nikmat tersebut. Tapi ada juga nikmat yang harus kita sampaikan kepada orang sebagai bentuk athar bahwasanya Allah telah memberikan nikmat kepada kita. Pakaian yang pantas kita pakai ke masjid, okay? Ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Sesungguhnya pakaian yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu diberi oleh Allah itu sebagai penutup aurat, okay? Dan juga sebagai hiasan.
Maka sesungguhnya Allahu jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Maka athar, bekas dari tanda-tanda bahwasanya Allah memberikan kepada kita nikmat, pakaian, rumah, kemudian juga kendaraan yang kita pakai itu merupakan athar, bekas. Dan kita seharusnya memang ya kadang menampakkannya dan menjadikan itu sebagai wasilah kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Diberi kendaraan, digunakan untuk ngaji. Okay? Diberi rumah untuk sholat. Nawiru manazilakum bis-shalah wa tilawatil Quran, dan juga jadikanlah rumahmu, hiasilah rumahmu, zayyinu, sebagian mengatakan nawiru, atau diberi terangilah rumahmu bis-shalah, dengan sholat dan juga dengan tilawatil Quran. Jamaah yang dirahmati Allah, Syekh Mutawalli As-Sa'rawi menyampaikan bahwasanya rizki itu ada 4 tingkatan. Okay, ini panjenengan, insyaallah kalau panjenengan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang dinamakan rizki itu ada 4, Bapak yang dirahmati Allah. Yang pertama itu al-malu wa adna darajat. Jadi yang pertama itu harta. Harta itu adalah nikmat tapi yang paling rendah derajatnya. Karena Allah berikan kepada orang yang tidak beriman kepada Allah dan juga diberikan kepada orang yang beriman kepada Allah. Jadi tidak perlu sedih seandainya Allah itu tidak berikan kepada kita harta. Karena sesungguhnya banyak sekali kisahnya ya, dalam beberapa kisah disebutkan bahwasanya Allah itu kadang memberikan kepada orang tertentu yang dikehendaki oleh Allah itu untuk dilaknat itu dengan harta mereka. Kita bisa melihat kisahnya Qarun kan ya. Qarun itu orang yang luar biasa kayanya. Beliau masih keponaan atau masih saudaranya Nabi Musa. Sebenarnya beliau termasuk orang-orang yang tidak memiliki harta tadinya. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian atas doanya Nabi Musa, karena terus-menerus minta kepada Nabi Musa, terus-menerus minta agar didoakan agar mendapatkan harta. Maka kemudian Allah berkenan untuk memberikan kepada Qarun itu harta. Maka seringkali beliau itu tampil fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Kata seperti dalam Al-Qur'an disebutkan, Qarun itu biasa untuk tampil ke tengah-tengah kaumnya. Mungkin kita bisa melihat saat ini banyak orang-orang yang hendak, bahasanya anak sekarang flexing ya, menampakkan kekayaannya di depan kaumnya. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Jadi dengan segala macam hiasan keindahannya itu. Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Ini banyak sekali kemudian orang takjub ya, dengan kekayaan yang dimiliki tersebut itu. Jadi kekayaan yang dimiliki oleh Qarun tersebut itu, orang-orang itu merasa, wah ini orang yang diberi, ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Berikan kami itu seperti yang kau berikan kepada Qarun, kata mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mengetahui hakikat dari kesombongan Qarun tersebut. Bahkan Qarun ketika dimintai oleh Nabi Musa itu untuk mensedekahkan sebagian hartanya juga tidak mau. Maka kemudian ini bisa menjadi satu asbab seseorang itu terjerembab masuk ke dalam neraka dari sebab hartanya. Karena harta seandainya kemudian tidak kita pergunakan dengan baik di jalan Allah, dia akan menjadi sesuatu yang memberatkan kita, menjadi hisab. Ini akan menjadi hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pergunakan sebaik-baiknya, karena ini termasuk nikmat tapi wa adna darajat, termasuk nikmat yang paling sedikit. Dalam ayat yang lain Allah menyampaikan i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamatsalil ghaits. I'lamu, ketahuilah, annamal hayatud dunya, kehidupan dunia ini ya, la'ibun wa lahun, seperti orang yang bermain bersendagura, wa zinah, itu zinah itu artinya adalah bukan zina ya. Zina itu artinya sedang berhias, memperbagus, memperbaiki dengan ornamen-ornamen sesuatu yang membuat orang itu takjub gitu, misalnya seperti itu. Rumahnya dicat emas semuanya, diberi ornamen atau diberi hiasan-hiasan yang menjadikan rumah tersebut itu megah. Wa tafakhurum bainakum wa takatsurun fil amwal, dan mereka itu pamer. Wa takatsurun, bermegah-megahan. Dengan apa? Dengan amwal wal aulad. Jadi ini dua hal yang seringkali kemudian orang-orang Quraisy pada waktu itu mereka berbangga-bangga. Bangga dengan anak dan bangga dengan harta. Kalau kita sekarang kan mungkin seperti itu nggih. Ketemu dengan teman mesti yang ditanya yang pertama apa? Harta kita yang utama, mesti anak. Kang, anaknya wis pira? Seperti itu kan nggih. Berarti anak itu harta. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta itu dan anak itu bisa menjadi fitnah.
Nah ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi menjadikan ini sebagai nikmat tapi yang paling rendah. Jadi jangan berharap banyak ini dengan harta kecuali harta tersebut ditasarrufkan di jalan Allah. Kan seperti itu dikatakan bahwasanya idza mata ibnu Adam in qata amalu ila min thalath. Ketika anak Adam meninggal dunia hanya 3 yang kemudian akan terus mengalir. Yaitu tadi al ilmu yuntafa'u bi, shadaqatun jariyah, dan juga napa? Waladun salih yad'ulah, anak saleh yang mendoakan. Maka ini menjadi 3 hal yang akan terus mengalir. Maka pastikan itu harta kita itu bisa menolong kita, bukan harta kita itu kemudian menjadikan kita berat masuk ke surganya Allah. Sebagian sahabat juga merasakan bahwasanya ternyata harta tersebut oleh Rasul senantiasa diulang-ulang mengenai bagaimana memanfaatkannya. Jangan sampai kemudian kita menjadi orang-orang yang tadi orang-orang yang rugi dengan apa yang kita peroleh. Maka suatu kali waktu ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidak sampai kepada seseorang itu kebaikan, lan tanalul birra hatta tunfiqu, sampai dia itu menginfakkan harta yang mimma tuhibbun. Hati-hati nggih, mimma tuhibbun, yang dicintai. Ada seorang sahabat itu, dia itu suka dengan minyak samin, Bapak. Minyak samin itu minyak yang sering dipakai oleh orang Arab itu supaya masakannya menjadi lezat. Itu sebenarnya bukan sesuatu yang berharga, tapi dicintai oleh pembantunya, khadimatnya. Ditanya, "Mengapa engkau senantiasa memberikan ini kepada orang lain sedangkan itu sesuatu yang tidak mahal harganya?" Sesungguhnya ini sesuatu yang saya mencintai. Jadi kalau panjenengan kunci dalam berinfak itu adalah harta yang panjenengan cintai. Bukan harta yang banyak, bukan, tapi harta yang dicintai, yang kita itu terikat. Kalau kita sudah terikat dengan harta tersebut, coba kita belajar, ikhtiar. Kita coba, kalau kita punya sesuatu yang kita cintai banget gitu, walaupun kadang menurut pandangan manusia itu bukan sesuatu yang berharga, itu insya Allah itu bagian dari bagaimana kemudian kita tuh melepaskan diri dari ikatan dunia. Perlu riyadhah, perlu latihan, bukan hal yang mudah. Kami menyampaikan dengan lisan. Ketika sampai kepada kami satu cobaan atau ujian, kita perlu melakukan satu latihan supaya nanti ketika datang kepada kita perintah seperti itu, maka kita akan sami'na wa ta'na. Suatu kali waktu Rasulullah SAW itu menyampaikan hal tersebut kepada Abu Thalhah, salah seorang sahabat, dan beliau itu punya kebun namanya Buraiha namanya. Buraiha itu ada di depan Masjid Nabawi. Sekarang sudah tidak ada. Mungkin sudah terkena perluasan Masjid Nabawi. Itu kebun kurma yang di tengah-tengahnya itu ada semacam oase, ada semacam mata air. Dan orang-orang itu sering kali itu beristirahat di sana karena tadi di padang pasir, dan itu luas. Maka kemudian ketika datang ayat tersebut lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, apa yang dilakukan oleh Abu Thalhah? Aku infakkan seluruh kebunku untuk Allah dan Rasulnya. Dikatakan seperti itu, luar biasa. Tapi Rasul melarang, jangan. Engkau infakkan terlebih dahulu kepada keluargamu. Jadi kalau panjenengan mau berinfak, yang utama kepada siapa? Jangan yang jauh-jauh. Jangan yang jauh-jauh. Jadi panjenengan sudah jauh-jauh kepada orang, ternyata ada orang dekat panjenengan yang membutuhkan. Yang termasuk wabidil qurba wal yatama. Kan ada urut-urutannya kepada orang-orang yang paling dekat, satu rahim itu terlebih dahulu. Satu rahim, seorang yang paling dekat, kakak ataupun adik. Jangan jauh-jauh panjenengan itu berinfak. Dan kalau jauh-jauh berinfak, sedangkan orang yang di samping panjenengan itu membutuhkan, ada keluarga, ada saudara, mungkin yang paling dekat mungkin ponakan atau paman atau pakde, itu dulu. Baru ke yang lainnya, kepada yatim, kepada tetangga, seperti itu. Nah inilah kemudian kenapa kita mementingkan supaya jangan sampai harta yang kita miliki tersebut itu kan membuat kita berat di hadapan Allah. La yazulu qadaman abdun yaumil qiyamah. Jadi yaumil qiyamah tidak akan bergeser kaki seorang hamba itu ketika di yaumil qiyamah. Hatta yus'al, sampai ditanyakan kepadanya itu umurnya itu dihabiskan untuk apa? Satu umur yang ditanya tuh, karena itu umur termasuk nikmat. Yang kedua yang ditanyakan adalah masa muda dihabiskan untuk apa? Jadi harus berhati-hati. Kalau sudah lewat masa mudanya, seandainya banyak hal yang mungkin nggak sesuai menurut syariat, kita bertaubat kepada Allah, masih ada waktu. Umur jangan lupa. Nah, kita minta umrul yang mabruk, umur yang berkah. Jadi orang yang terbaik adalah man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik adalah orang yang
umurnya itu panjang dan amalnya itu baik. Itu yang terbaik. Maka kemudian ditanyakan lagi, hartanya didapatkan dari mana dan diinfakkan untuk apa, atau ditasarufkan kemana, atau dibagi kemana. Itu kan ditanyakan, walaupun 1 sen saja. Itulah beratnya. Bagi semakin banyak harta yang kita miliki, walaupun tidak ada larangan untuk punya harta yang banyak, ya, tapi itu kemudian akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 1 sen itu pasti ditanyakan, tidak akan bergeser ke kita. Maka berharaplah kepada Allah, berdoa kepada Allah agar apa? Agar harta kita itu menjadi harta yang baik, yang thayyib kan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan napa? Rizqan thayyiban kan? Sebagian mengatakan ditambahkan rizqan thayyiban wa wasi'an. Rezeki yang baik dan juga rezeki yang luas. Boleh monggo. Tapi dalam redaksi tersebut rezeki yang thayyib. Yang thayyib adalah rezeki yang baik. Dan kita mungkin tidak bisa menjamin ya, rezeki yang kita dapatkan selama ini itu sesuatu yang betul-betul murni, nggak ada sepertinya. Nah, kita mohon ampun kepada Allah seandainya ada dalam harta kita sesuatu hal yang datang memberatkan diri kita kelak. Maka kita berharap kepada Allah. Kita banyak-banyak berdoa, Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, ikfini, cukupkanlah kami dari harta yang dengan harta yang halal daripada mencari yang haram. Itu doanya. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini, dan kayakanlah kami min fadlik, dengan anugerahmu, dengan karuniamu, ala siwak, dari sesuatu yang bukan dari makhluk. Jadi kita tidak menggantungkan diri kepada makhluk. Seperti itu apa. Jadi itu doa kita supaya kita diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala harta yang baik. Insya Allah harta yang baik itu akan menolong kita, harta yang buruk itu akan membuat kita itu terbebani kelak. Maka jangan sampai kita kemudian terjebak kepada kenikmatan sesaat berupa dunia, sampai kemudian kita melupakan ternyata ada yang lebih kekal, yaitu akhirat. Maka Abu Bakar ketika di perang Tabuk itu mewakafkan seluruh hartanya, dan hanya beliau satu-satunya yang diterima Rasulullah SAW. Apa yang kau infakkan wahai Abu Bakar? Aku infakkan seluruh hartaku. Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Kau tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Ketika Umar separuh hartanya, ketika Utsman lebih besar daripada Abu Bakar, ya, tapi keimanan Abu Bakar tidak bisa dilampaui oleh keimanannya Utsman. Jadi bukan masalah kuantitas, tapi kualitas keimanan Abu Bakar yang diterima Rasulullah SAW. Maka ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama yang perlu kita perhatikan dari apa yang disampaikan oleh Asy-Syaikh adalah al-malu wa adna darajat. Sesungguhnya rizki yang pertama itu adalah harta, dan itu adalah yang paling rendah derajatnya. Jadi jangan berbangga dengan harta. Kita sekarang bisa melihat ada orang korupsi sampai 127 triliun, itu saya juga tidak tahu seperti apa bentuknya. Pegang uang 1 miliar aja belum pernah gitu. Kayaknya saya mungkin panjenengan sudah pernah. Atau saya belum pernah lihat seperti apa bentuknya, apalagi ini triliunan. Saya nggak tahu nanti hisapnya seperti apa. Katanya antara orang kaya dan orang miskin tertahan setengah hari, 500 tahun. Malaikat itu turun ke bumi, itu kadang 50.000 tahun, satu harinya itu terhitung 50.000 tahun, Bapak. Nah, kita tertahan nanti setengah hari, 500 tahun katanya, ada yang 1.000 tahun, ada yang 50.000 tahun. Allah alam bisawabnya dalam redaksi Al-Quran seperti itu. Nanti orang-orang kaya akan tertahan dulu karena mereka tertahan dari hartanya. Sedangkan orang-orang miskin langsung. Bagi orang-orang yang tidak terlalu banyak tidak terlalu banyak renggan atau tidak terlalu banyak beban gitu, insyaallah. Yang selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wal afiyah ala darajat, dan kesehatan itu adalah nikmat atau rizki yang paling tinggi. Kita bisa melihat saat ini betapa kayaknya seperti apa ketika Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita sakit, maka tidak bisa kita nikmati itu yang dinamakan dengan harta kita. Sekarang saya kalau ngumpul dengan rekan-rekan di umur-umur sekitar 45 tahun yang dibicarakan asam urat. Kalau sudah asam urat biasanya kita nggak akan bicara apa-apa. Makan juga terbatasi banget. Makan jeroan sudah nggak bisa. Bahkan makan sayuran juga dibatasi. Seperti itu kan, atau hipertensi misalnya. Atau diabetes misalnya. Itu semuanya menghalangi kita. Maka oleh beliau dikatakan bahwasanya sehat itu adalah derajat nikmat yang paling tinggi. Kalau tadi kan yang paling rendah itu harta, yang paling tinggi itu adalah kesehatan. Dan ada seorang nabi juga yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu malam, beliau itu satu kebun seluruhnya yang dimiliki itu hilang. Anak-anaknya yang berjumlah kalau tidak salah sekitar 10 atau 20 gitu, saya lupa ininya.
itu semuanya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di malam itu juga dicabut kesehatannya. Bayangkan, saya itu nggak bisa membayangkan gitu. Nabi Ayub alaihissalam. Beliau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan selama hampir seumur hidupnya gitu, mungkin umur 40 atau 50 tahun. Setelah itu Allah cabut selama 18 tahun. Sampai Allah kemudian angkat itu sakitnya. Nah, hal seperti inilah yang perlu kita syukuri bersama nggih. Subhanallah, kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Yang dengan kesehatan tersebut kita bisa merasakan nikmatnya hidup. Panjenengan bisa ruku, bisa sujud, bisa baca Quran. Lisan ini nikmat dari Allah ketika diberikan kesehatan. Bayangkan kalau dikasih radang atau dikasih sariawan saja, rasanya sudah luar biasa. Mata yang kita bisa pergunakan untuk membaca Al-Quran, diberi belekan saja itu. Wah, luar biasa. Telinga kita, semua ini adalah merupakan nikmat dari Allah. Setiap hirupan nafas kita, semua merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang tidak kita rasakan. Oleh karena itu, Asy-Syaikh mengatakan bahwasanya ini merupakan nikmat yang paling tinggi, maka syukuri. Nabi Ayub ketika sakit, beliau senantiasa mohon kepada Allah, Rabbi anni massaniyadzurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya sakit. Sesungguhnya Engkau Maha Rahman, Maha Rahim. Jadi kalau panjenengan sakit, ini kuncinya salah satunya untuk meredakannya, untuk mengangkat sakitnya. Jadi kita panjenengan jangan berharap kemudian langsung disembuhkan oleh Allah. Ketika sakit berproses, sembuhan juga tentu perlu proses. Suatu kali waktu istrinya Nabi Ayub itu berkata kepada Nabi Ayub, wahai Ayub, walau alam nanti di dalam kisahnya kan jangkar kepada, kalau di sini kan mas gitu kan, kakanda atau yanda seperti itu. Diberikan, wahai Ayub, sesungguhnya engkau itu nabi, kenapa engkau tidak minta kepada Allah agar engkau disembuhkan? Kan nabi, doanya mustajab. Istrinya ya betul rasional saja bicara seperti itu. Maka Nabi Ayub mengatakan, sesungguhnya saya malu kepada Allah. Allah berikan kepada saya kesehatan selama hampir 50 tahun. Sedangkan saat ini saya sakit baru 18 tahun. Nikmatnya besar mana antara diberi kesehatan dengan diberi sakit? Maka Nabi Ayub itu malu. Beliau hanya mengatakan, Rabbi anni masaniyadzurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya sakit, Engkau Maha Rahman, Maha Rahim. Apakah beliau minta, ya Allah sembuhkanlah saya? Redaksinya berbeda ya. Saya lihat, subhanallah. Redaksi yang beliau itu adalah pengharapan seorang hamba agar Allah itu memberikan kasih sayang kepadanya. Karena Allah itu fa'idha maritu fahuwa yasfin. Ketika saya sakit, Allah yang sembuhkan, bukan obat yang sembuhkan. Suatu kali waktu Nabi Musa alaihissalam itu dikatakan sakit gigi. Ketika beliau sakit gigi, beliau mohon kepada Allah agar diberi petunjuk agar apa? Agar diberi kesembuhan. Maka Allah ilhamkan untuk menuju ke sebuah tempat untuk menemukan obatnya. Setelah diminum, setelah itu Nabi Musa alaihissalam itu sembuh. Suatu kali waktu sakitnya kambuh. Apa yang beliau ingat? Obatnya terlebih dahulu. Maka setelah itu diminum obatnya, nggak sembuh itu Nabi Musa alaihissalam. Beliau ingat, ternyata ketika sakit yang disandarkan hanya kepada Allah, bukan kepada obat. Obat itu hanya wasilah. Dokter itu wasilah. Maka bentuk tawakal kita adalah menyandarkan pertama itu kepada Allah. Karena Allah lah itu yang akan memberikan kepada kita kesembuhan. Asy-Syafi kan Allah, Allahumma rabbanas adhibil ba'sa ishfi. Ya Allah, sembuhkan kalau anta syafi. Itu nama Allah. Asy-Syafi itu nama Allah. Walaupun tidak ada di Asmaul Husna, ini tidak terbatas. Jadi kalau dalam Asmaul Husna ada nama Allah, kalau ada namanya, Allah pasti punya sifat. Tapi kadang kalau Allah punya sifat belum tentu diberi nama. Wallahu khairul makirin. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pembuat makar. Apakah ada al-makir? Di dalam Asmaul Husna tidak ada al-makir. Ini pun sama, ini redaksi yang ada dalam hadis Asy-Syafi. Anta syafi la syifaan, tidak ada kesembuhan illa syifa'u, kecuali sembuhan darimu. Syifaan, kesembuhan la yughadiru saqama, yang tiada sakit lagi. Saya yakin dan saya sudah mempraktekkannya, subhanallah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika sakit baca doanya Nabi Ayub alaihissalam. Baca doanya, mau sare, panjenengan bangun tidur baca itu. Kalau yang baca ada yang sakit, tempat yang sakit memang betul-betul sakit, pegang tempatnya. 3 kali dibaca, Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Itu 7 kali ya Pak, 7 kali. Di situ 7 kali. Dan saya sudah praktek, alhamdulillah, oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kesembuhan. Hingga kadang-kadang mungkin sakit lagi, tapi diberi kesembuhan itu. Jadi itu menguatkan hati.
Kalau dalam konsep psikologi namanya coping mechanism, mekanisme coping. Kalau seseorang itu sudah bersandar kepada Allah, udah nggak ada rasa takut lagi Bapak. Betul itu. Insya Allah. Coba nggih panjenengan dengan keyakinan nggih, nggak boleh dengan keraguan-raguan. Bismillahi, bismillahi, bismillahi. A'udzu billahi wa qudratihi. Saya berlindung kepada Allah dengan kudrotnya, dengan kekuasaan Allah. Min syarri ma ajidu, dari apa yang aku rasakan, gitu, min syarri ma ajidu wa uhadir, nggih, dari sesuatu yang rasakan sakitnya, gitu nggih. Itu adalah doa kita supaya diangkat. Angkat kalau panjenengan sakit. Maka kesehatan ini penting banget. Di dalam Ihtanim Khamsan, kalau dalam Khamsin itu ditemukan bahwasanya ingat yang 5, sebenarnya yang 5, salah satunya adalah apa? Sihataka qabla saqamika. Sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Ini panjenengan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaan untuk bisa melakukan ke rumahnya Allah. Maka ini kebahagiaan yang harus kita syukuri. Sebelum sakit, pokoknya kita kencengin tuh. Kalau panjenengan sudah 5 waktu di masjid, tinggal di sholat-sholat yang nawafil, sholat-sholat yang sunnah. Diperbanyak sholatnya. Bahkan diperbolehkan sholat tanpa sebab. Namanya sholat mutlak. Panjenengan wudhu, sholat. Itu sholat syukur wudhu. Sholat syukur wudhu itu seperti ini sholat yang dilakukan oleh Bilal. Jadi dalam hadis ada yang dinamakan hadis yang sifatnya takrir, penetapan Rasul. Bilal itu melakukan suatu aktivitas ibadah, kalau habis wudhu, sholat ditanya oleh Rasulullah. Nggih, saya kok mendengar bunyi terompahmu di surga wahai Bilal, amalan apa yang kau lakukan? Maka Bilal mengatakan, sungguhnya aku senantiasa melaksanakan sholat 2 rakaat setelah wudhu. Jadi yang pertama beliau menjaga wudhu, yang kedua melaksanakan sholat syukurul wudhu. Lalu kalau panjenengan memang ingin sholat mutlak saja. Nggih. Kalau sholat duha, sholat tahajud, nggih. Sholat tasbih juga ada. Sholat tasbih itu hadisnya itu doifnya banyak, maka dia naik ke hasan li ghairi. Silakan nanti bisa dikaji. Ada sebagian mengatakan itu doif, tapi jalurnya banyak, jadi naik menjadi hasan li ghairi. Kalau hasan banyak hasan namanya sahih li ghairi. Seperti itu nggih. Kalau kita belajar mengenai hadis. Ada banyak sholat, silakan panjenengan kerjakan. Okay? Apa-apa yang ada dalil di sana, ada penetapan hukum oleh Allah dan Rasulnya. Insya Allah itu akan kita selamat di sana. Maka yang selanjutnya adalah wal afiyah a'la darajat. Kesehatan jaga betul Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tidak boleh kita mendolimi. Allah berikan kepada kita tubuh yang sehat, kita yang dolim. Karena dalam surat Al-Abasa disebutkan bahwasanya kita disuruh untuk apa? Bapak Ibu yang saya agak lupa redaksinya, kita disuruh untuk falyanzuril insanu ila ta'amih. Manusia itu suruh memperhatikan apa yang dia makan. Kan sudah paham nggih, apa yang kita makan itu yang akan kemudian menjadi berbagai macam sebab dari penyakit seandainya tidak diperhatikan dengan baik. Maka ini yang menjadi satu hal yang harus kita perhatikan bersama bahwasanya wal afiyah itu a'la darajat. Yang ketiga adalah wasolahul abna afdolu anwa. Dan sesungguhnya anak yang soleh itu adalah rizki yang paling afdol. Jadi yang paling afdol itu adalah anak yang soleh. Siapa yang di sini tidak senang ketika mendapatkan putra-putrinya soleh? Menurut beliau ini nikmat yang luar biasa. Okay? Kita bisa melihat seorang nabi pun kadang nggak diberi putra yang soleh. Okay? Nah, itu yang terjadi Nabi Nuh alaihissalam. Beliau itu qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa naharan. Ya Allah, sampai beliau itu siang malam itu untuk dakwah di jalan Allah. Yang tentu saja keluarga yang pertama kali kan didakwahi putranya. Nama putranya Kan'an. Dalam Quran disebutkan seperti itu mungkin nggih. Beliau mengatakan sampai sedihnya seorang hamba, sedihnya seorang ayah ketika melihat anaknya itu tidak tenggelam, ditelan oleh sebuah banjir besar. Sampai dipanggil oleh ayahnya, dipanggil oleh ayahnya beliau. Kan'an itu dipanggil supaya apa? Supaya dia masuk ke dalam kapalnya. Ya bunayar ma'ana, seperti itu. Wahai anakku, sini gitu, masuk ke dalam kapal. Saya nggak mau ayah saya mau ke atas bukit yang tinggi itu supaya bisa terlepas dari kenapa Bapak? Terlepas dari banjir ini, tapi ternyata nggak bisa. Maka kalau kita menginginkan seorang anak seperti siapa? Putranya siapa, Bapak? Putranya Nabi Ibrahim. Sinten putra Nabi Ibrahim? Ismail. Ketika datang kepada Nabi Ibrahim itu satu wahyu lewat mimpinya,
maka dikatakan bahwasanya dia disuruh untuk apa? Menyembelih putranya. Apa sikapnya? Sing bener baik, Pak. Kan enggak seperti itu. Maka satajiduni. Silahkan kau lakukan wahai ayahku. Engkau akan mendapati saya itu sebagai orang yang berserah diri kepada Allah. Maka itulah kaidah seorang anak. Senang Nabi Ibrahim mendapatkan seorang putra yang soleh seperti Nabi Ismail alaihissalam. Beliau hidupnya jauh dari Nabi Ibrahim. Tapi doanya Nabi Ibrahim sampai kepada Nabi Ismail. Jadi tidak ada satu mohon maaf formula atau rumus gitu nggih. Ternyata yang jauh juga nggak ada masalah. Nabi Ismail itu luar biasa, tetap menjadi seorang putra yang salih. Nggih. Jadi kuncinya adalah doa kita kepada putra-putri kita agar apa? Agar Allah yang jaga mereka. Karena kita bukan CCTV yang 24 jam itu kemudian melihat putra-putri kita, tapi doakan mereka sebagaimana Ibrahim mendoakan Nabi Ismail yang ada di Mekah, beliau ada di Hebron, ada di Palestina. Atau seperti putranya Luqmanul Hakim, kan sering ada dalam Al-Qur'an, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Ini yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim kepada putranya, wahai anakku, la tusyrik billah. Janganlah engkau menyekutukan Allah, inna syirka la dzulmun adzim. Itu yang diterima oleh putranya, seorang putra yang soleh. Nggih? Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Ini dikatakan oleh Luqmanul Hakim juga kepada putranya. Subhanallah, seorang putra yang taat kepada siapa? Kepada orang tuanya. Kan ada 3 karakteristik anak. Yang pertama sebagai doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Yang pertama itu yang menyejukkan mata. Seorang putra yang betul-betul menjadikan kita betul-betul tenang. Karena ya ahlus sholat, ya ahlus sedekah, ya baik dengan orang tua, akhlaknya mulia. Wah luar biasa kalau punya putra seperti itu. Maka berdoalah kepada anak-anak kita, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Itu Nabi Ibrahim doanya. Maka semua keturunan beliau adalah orang-orang yang menegakkan sholat. Maka yang pertama adalah bagaimana kita menjadikan putra-putri kita menjadi nikmat rezeki yang paling afdol. Ini dididik dengan baik, ya. Insya Allah itu bagian bagaimana kemudian seperti Nabi Ismail itu menjadi putra yang soleh, putranya Luqmanul Hakim juga menjadi orang yang soleh. Karena orang tuanya senantiasa memberi nasihat, orang tuanya senantiasa bisa memberikan contoh yang baik, menjadi qudwah. Ini panjenengan juga memberikan qudwah yang baik kepada putra-putri panjenengan. Setiap hari ke masjid, nggak perlu ngomong banyak. Insya Allah kalau kita seperti itu akan menjadi kebaikan untuk kita semuanya, menjadi putra-putri yang soleh dan solihah, dan menjadi amalan yang kelak itu akan kita dapatkan ketika kita semuanya wafat. Kan waladun solih yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Supaya bisa mendoakan, didik mereka supaya bisa berdoa kepada Allah. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu kedudukan birrul walidain yang paling rendah. Kalau panjenengan sampai melupakan dalam sholat panjenengan, setelah selesai sholat panjenengan melupakan, berarti kita kurang birrul walidain kepada orang tua. Maka setelah sholat, doakan itu. Karena panjenengan bisa besar, mendapatkan kedudukan, jabatan, kehidupan seperti ini karena orang tua panjenengan. Maka sebelum salam, sebagian mengatakan min duburi sholah itu adalah sebelum salam. Itu adalah tempat yang paling mustajab untuk berdoa kepada Allah. Karena dimaknai, ada khilaf. Ketika min duburi sholah itu adalah setelah sholat, ada yang mengatakan sebelum salam. Itu silakan panjenengan banyak berdoa di tempat-tempat yang diijabah oleh Allah atau mustajab untuk berdoa. Maka qurrata ayun itu menjadi harapan kita. Tapi semakin mengatakan bahwasanya innama amwalukum wa auladukum fitnah. Kadang sebagian dari anak-anak itu menjadi fitnah, menjadi cobaan bagi orang tuanya. Sebagaimana Kan'an menjadi cobaan untuk siapa? Untuk bapaknya. Nggih. Jadi itu seperti itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walaupun juga ada kisah-kisah yang anomali, nggih. Kisah-kisah yang ternyata Allah itu titipkan dalam tulang sulbi seseorang yang dia itu fasik, yang kafir, yang musyrik, ternyata putranya juga ada yang soleh. Kalau panjenengan tahu putranya Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong munafik Madinah pada waktu itu, putranya namanya Abdullah. Nggih. Itu adalah orang muslim yang bahkan mengatakan, kalau engkau ridho wahai Rasul, akan aku bunuh ayahku. Karena ayahnya selalu merongrong Rasulullah SAW sampai seperti itu. Itu kan anomali Bapak.
Jadi kadang Allah itu titipkan dalam tulang sulbi seseorang, tapi rumus umumnya adalah kalau orang tuanya soleh, insya Allah putra putrinya soleh. Oke? Jadi itu yang selanjutnya adalah anak-anak dan harta kita bisa menjadi atuwun, menjadi musuh. Jangan sampai itu, okay? Jadi ada 3 karakteristik. Jangan sampai kemudian menjadi atuwun, menjadi musuh atau menjadi fitnah, tapi jadikan mereka sebagai qurrata a'yun. Maka didik mereka agar menjadi hamba-hamba Allah yang akan meneruskan estafet dakwah sebagaimana yang telah dilakukan oleh para nabi. Mereka telah mendidik putra-putri mereka dengan baik. Walaupun kita lihat dalam sejarah putranya Nabi Adam, ada Habil, ada Qabil. Okay? Ternyata ada yang saleh juga ada yang ghairu saleh. Ada yang saleh, ada yang nggak saleh. Kita hanya bisa berikhtiar. Selanjutnya itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya sudah dididik dengan baik, kemudian kita di akhirat nanti akan diminta pertanggungjawaban, itu sudah berlepas diri itu. Nabi Adam berlepas diri, Nabi Nuh juga berlepas diri karena mereka telah berikhtiar menjadikan putra-putri mereka menjadi orang-orang yang soleh. Selanjutnya adalah wardu rabbi alamin wa huwa tamam. Selanjutnya, rizki yang terbaik adalah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Liibtigha mardhatillah. Bahwasanya keridhaan Allah itu yang kemudian menjadi tujuan kita utama. Jadi ini nikmat yang paling luar biasa itu adalah keridhaan Allah. Jadi kita semuanya ketika pulang itu mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, liibtigha mardhatillah itu adalah bagaimana kita memposisikan diri sebagai seorang hamba yang Allah itu ridho kepada kita. Bahasanya adalah radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka ridho kepada Allah dan Allah pun ridho kepada mereka. Bagaimana cara kita membuat ridho Allah? Berarti satu, kita melaksanakan perintah Allah semuanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Okay? Perintah Allah kalau kita kerjakan keseluruhan, ketika Allah mengatakan bahwasanya inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta, sesungguhnya sholat bagi seorang mukmin telah ditetapkan waktunya, kita sholat tepat waktu. Okay? Kita sholat sesuai dengan kaidah syarat, rukun, dan kemudian sunnahnya. Itu termasuk bagaimana kita mencari ridha Allah. Kemudian kita melaksanakan ibadah Ramadan seperti itu, nggih. Kita bersedekah, kita mengeluarkan zakat, itu Allah itu akan ridha kepada kita. Maka kita adalah sebaik-baik manusia. Kan dikatakan innalladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah. Nggih, orang-orang yang mereka itu beriman dan beramal soleh, mereka adalah sebaik-baik makhluk. Nggih, jazaohum inda rabbihim, dan balasan kepada mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala jannatu adnin tajri, yaitu jannahnya Allah, jannah adn yang tajri mengalir di dalamnya min tahtihal anhar, sungai-sungai. Nggih. Khalidina fiha abadan, bagi mereka itu kenikmatan yang abadi. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah, mereka ridha kepada Allah dan Allah pun ridha kepada mereka. Dzalika liman khasyya rabbah. Dan untuk mereka itu orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Khasyah, takwa, itu akan juga mendatangkan keridhaan Allah. Panjenengan ketika mau berbuat haram, panjenengan takut karena Allah, maka panjenengan termasuk orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan takut melanggar aturan Allah, panjenengan takut beribadah kok tidak atas tuntunan Allah, maka itu yang akan menjadi panjenengan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diperhatikan betul, nggih, ada 4 kaidah ini memastikan kita sebagai seorang hamba itu berjalan dengan baik. Nah, rizki itu tidak melulu masalah harta. Tapi ketika panjenengan mampu beribadah dengan baik, taat kepada Allah, menjadi seorang suami yang berbuat baik kepada istrinya, seorang istri yang senantiasa taat kepada suaminya, menjalankan peran dengan baik sebagai seorang hamba, insya Allah, Allah pasti ridho kepada kita. Maka barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan dalam dirinya, maka yufaqihu fiddin, Allah itu pasti akan memudahkan dia memahami agama. Langkah kakinya akan dimudahkan menuju ke rumahnya Allah. Dahinya akan mudah untuk sujud di hadapan Allah. Lisannya akan mudah dalam membaca kalamullah. Telinganya akan mudah menerima nasihat. Hatinya akan menjadi hati yang mutmainnah. Hati yang biqalbin salim. Rasakan tersebut. Kalau panjenengan masih suka marah, panjenengan tidak bisa memaafkan, panjenengan masih punya rasa dendam dalam diri panjenengan, masih ada penyakit hati yang harus kita bersihkan, maka ridhaan Allah mesti akan terhalang kepada kita. Seandainya kita lepaskan keseluruhan, maka insya Allah hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia, kita taati, kita jalankan, maka insya Allah itu bagian kebaikan. Allah sebutkan, Rasul sebutkan, ittaqillah
takwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Haitsu makunta, dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Jadi kalau panjenengan itu salah, yang kecil, dosa kecil, ikuti dengan perbuatan baik, dengan istighfar, dengan sholat. Karena waktu sholat isya menghapus dosa antara maghrib dan isya. Sholat subuh menghapus dosa antara sholat isya dan sholat subuh. Seperti itu kaidahnya. Itu ada yang dinamakan dengan wa'ad bi'isai atal hasanata tamhuha. Seperti itu caranya. Nggak ada dosa panjenengan saat ini. Nanti kalau panjenengan bangun di waktu pagi, mengambil air wudhu, sholat 2 rakaat, sholat fajar, sholat subuh, hapus dosanya. Di hari Jumat akan menghapus kalau panjenengan. Dosa mana lagi yang ada dalam diri panjenengan? Seandainya kita taat kepada Allah, bagaimana mungkin Allah nggak ridho? Kita mungkin diwafatkan di malam Jumat, di hari Jumat, atau diwafatkan di antara waktu di mana kita menunggu sholat. Bayangkan, panjenengan kan cuma nunggu sholat, gitu? Ini seperti ini nunggu sholat ini panjenengan niatnya. Kalau diwafatkan saat ini, surga tempat panjenengan. Nanti sama, kalau panjenengan nanti kondur, panjenengan itu di rumah juga berniat, saya nunggu sholat subuh untuk esok. Itu kalau panjenengan wafat di malam itu, yakinlah Allah pasti mencatat panjenengan sedang melaksanakan sholat atau sedang menunggu waktu sholat. Keridhaan Allah itu seperti itu. Maka wa'ad bi'isaya atal hasanatan tamhuha, jangan lupa wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Karena nanti ada banyak orang yang muflis, hati-hati di situ. Udah ahli sujud, ahli ruku, ahli ibadah, sayang kepada orang tuanya suka bentak-bentak. Kan? Atau kepada tetangganya nggak akur, atau kepada orang suka hibah, atau kepada orang lain dia mencaci, mencela, mencerca, memaki, atau suka mukul dengan tangannya. Maka ketahuilah itu belum sempurna keimanan seseorang, karena dimensi vertikal transcendental kepada Allah itu belum dibarengi dengan dimensi sosial atau hubungan personal dengan manusia yang lainnya. 4 hal itu nggih, titik tekannya. Rizki panjenengan, ada harta di sana. Yang kedua adalah kesehatan. Yang ketiga anak yang saleh. Yang terakhir yang paling tinggi yang harus panjenengan cari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah nikmat yang seharusnya dikatakan wahwa tamam. Itulah yang sempurna. Itulah yang sempurna keridhaan Allah. Kalau panjenengan memberi kepada tetangga panjenengan kok dia nggak mengucapkan terima kasih, nggak perlu sakit hati, karena kita hanya mengharap ridho Allah. Kalau ada orang kemudian mencaci kita, jangan sakit hati, jangan kecewa, karena kita hanya mengharap ridho Allah. Pokoknya apapun ridho Allah. Jangan pernah mengharap orang lain. Dimarahi pimpinan, saya hanya bekerja di sini untuk mencari ridho Allah. Kalau panjenengan seperti itu sudah nggak ada rasa kecewa dalam diri kita, karena kita sebagai hamba Allah. Mereka makhluk. Antal makhluk wa ana makhluk. Engkau itu makhluk, saya juga makhluk. Yang kita cari apa? Sama-sama mencari keridhaan Allah. Kalau engkau diberi jabatan itu hanya topeng saja. Karena sesungguhnya itu akan diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Kalau kita sudah kontemplatif seperti ini, reflektif seperti ini, kita pasti akan mencapai apa yang dinamakan dengan tadi qalbun salim. Hati yang senantiasa bisa menerima apapun yang Allah tetapkan kepada diri kita. Nah itu pesan kami kepada panjenengan semuanya. Sudah masuk waktu Isya nih, insya Allah. Semoga ini bisa bermanfaat, diambil hikmahnya, ibrah tadkirnya. Semoga ini menjadi pesan untuk diri kami pribadi untuk bisa berubah menjadi hamba Allah yang lebih saleh, hamba Allah yang lebih taat, tunduk dan patuh. Dan semoga panjenengan yang hadir di sini juga diberi hal yang sama, diberikan keberkahan rizki, putra-putri yang solih dan solihah, kemudian diberikan kesehatan, dan juga semoga Allah ridho kepada kita semuanya kelak ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Mardiyah itu ridho Allah. Insyaallah. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Kita bersama dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.